Sahabat GKI Taman Aries, saya Hizkia Anugrah Gunawan senang berjumpa lagi dengan sahabat semua dalam program Berita Belajar dari Tokoh Alkitab. Dan saat ini kita ingin bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Tidak pernah gagal. Itulah kesaksian penulis kitab Kejadian saat mengisahkan tentang Yusuf. Kalau kita melihat kembali kisah tentang Yusuf di dalam kitab Kejadian, coba kita hitung berapa kali Alkitab mempersaksikan tentang keberhasilan Yusuf. Pertama, saat ia menjadi budak di rumah Potifar. Ia ternyata berhasil menjadi kepala atas rumah Potifar. Kedua, saat ia menjadi seorang tahanan di penjara, ia pun berhasil menjadi tangan kanan kepala penjara. Luar biasa, bukan? Dan yang ketiga, ketika ia menjadi seorang asing, memiliki status sebagai seorang migran di Mesir, tapi ternyata ia berhasil menjadi tangan kanan Firaun, penguasa dan orang yang paling berpengaruh di tanah Mesir. Sahabat, dari ketiga hal ini saya menemukan ada hal yang menarik. Ternyata semua keberhasilan Yusuf yang diceritakan di dalam Alkitab diperoleh saat ia berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya baik. Status sebagai budak, sebagai tahanan, dan bahkan status sebagai seorang migran cukup untuk membuat Yusuf dipandang rendah sebagai seorang yang gagal. Menariknya, di dalam kondisi inilah Yusuf justru menjadi seorang yang berhasil. Bagaimana bisa? Alkitab menjelaskan hal ini dalam Kejadian pasal 39 ayat 2a yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Sekali lagi, penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Namun apakah itu berarti kalau kita sedang mengalami dan menghadapi kegagalan, itu tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita? Apakah kegagalan menjadi tanda bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita? Sahabat, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tersebut. Kata berhasil yang digunakan dalam perikop ini sesungguhnya memiliki arti yang cukup mendalam. Menurut bahasa aslinya, kata berhasil berarti selalu merasa makmur alias tidak pernah merasa kekurangan. Tidak pernah merasa kekurangan. Dan inilah keberhasilan yang dialami oleh Yusuf. Di dalam kondisinya walaupun tidak baik sekalipun, keyakinan akan penyertaan Tuhan tidak pernah membuat dirinya merasa kekurangan. Akibatnya, ia tetap konsisten berkarya dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan inilah yang membuat dirinya menjadi pribadi yang tidak pernah gagal. Sahabat, apa yang selama ini menjadi ukuran keberhasilan kita? Punya uang dan selalu mendapatkan keuntungan yang banyak? Meraih posisi yang tinggi di dalam masyarakat? Selalu mendapatkan ranking di sekolah ataupun indeks prestasi yang tinggi di perkuliahan? Keluarga yang selalu harmonis atau diri kita yang tidak pernah sakit, selalu sehat terus? Atau apa? Sejujurnya tidak ada yang salah dengan semua ukuran tersebut. Namun dalam kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kejutan dan memiliki rasa seperti nano-nano, ukuran-ukuran tersebut menjadi begitu rapuh. Sekali-kalinya kita merasa kurang,
sekali-kalinya kita merasa sakit, sekali-kalinya kita mendapatkan hal yang tidak baik, kita bisa terjebak pada perasaan gagal. Akibatnya, kita jadi gampang berputus asa untuk menekuni karya kita di tengah dunia dan bahkan untuk menggeluti misi Allah yang telah disediakan bagi kita untuk kita sebarkan di tengah dunia. Yusuf tidak mengukur keberhasilannya pada ukuran-ukuran tersebut. Baginya keberhasilan terjadi saat dirinya tidak pernah merasa kekurangan karena ia percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Penyertaan Tuhan membuat dirinya selalu merasa cukup dan bahkan dilimpahi berkat. Oleh karena itu, walau ia menjadi budak, tahanan, memiliki status sebagai seorang migran, ia tetap konsisten berkarya dan menjadi berkat. Karena selalu ada berkat penyertaan Allah yang ada di dalam hidupnya. Ia tidak lagi terpaku pada kekurangan yang ia miliki, dan justru mengolah segala hal yang ada di dalam dirinya agar ia menjadi berkat bagi orang lain. Maka sahabat, jangan lagi terpaku pada kekurangan yang kita miliki, tapi kerjakan segala hal dari apa yang ada di dalam diri kita, dari segala hal apa yang kita punya. Sadarilah hal itu sebagai berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau menyalurkan berkat itu bagi sesama dan dunia. Maka kita pun akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.